Selamat pagi teman-teman pemuda. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah pemuda virtual. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, tapi kita bisa berkumpul lewat teknologi ini dan kita mau bersekutu bersama dalam ibadah ini mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita memulai ibadah dan menyanyikan suatu pujian. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita mau bersama-sama bersyukur, kita mau menyembah Dia, memuji nama Dia yang baik, yang kasih setianya terus untuk selamanya. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Sebagai kaum pemuda, kita seringkali disibukkan oleh berbagai aktivitas dan pekerjaan yang kita hadapi, baik di rumah, di kantor, komunitas, bahkan pelayanan di gereja. Berbagai aktivitas tersebut seringkali membuat kita menjadi lelah serta tertekan, dikarenakan kita seringkali terjebak dengan pola pemikiran bahwa dengan bekerja lebih keras dan lebih keras lagi, maka kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Dalam kesibukan tersebut, tak jarang kita menjadi kehilangan waktu yang berharga dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Kita menjadi lupa untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita. Kita cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dalam menghadapi setiap permasalahan dan tantangan yang ada. Akibatnya kelelahan, baik jasmani maupun spiritual, tidak dapat kita hindari. Kita seharusnya bisa belajar untuk bisa mengelola pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selain itu, kita juga tetap perlu untuk membangun relasi yang intim dengan Allah, serta menyerahkan segala pekerjaan dan tanggung jawab kita ke dalam tangan Tuhan. Sebagai ayat membuka ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Amsal 3, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apakah yang kurang lagi jika Dia
Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sampai pada hari ini yang boleh Engkau berikan, yang boleh terus Engkau cukupkan, yang boleh terus Engkau pelihara Tuhan. Untuk segala pekerjaan kami, perkuliahan kami, segala aktivitas yang boleh kami lakukan Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, jikalau dalam kesibukan-kesibukan kami ini justru kami melupakan Engkau Tuhan, kami melupakan apa yang seharusnya, yang terutama harus kami lakukan Tuhan, yaitu mendekatkan diri kami dan menyerahkan segala kesibukan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami lupa untuk membangun relasi yang intim dengan-Mu Tuhan dalam kehidupan doa kami. Mungkin kami menjadi malas untuk bersaat teduh, malas untuk berdoa, malas untuk berhubungan dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami lebih mementingkan untuk melakukan apa yang kami senangi, apa yang menurut kami lebih penting Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau untuk bisa lebih melihat Tuhan dengan kacamata rohani kami, dan kami bisa lebih memberikan waktu kami, hidup kami Tuhan, untuk membangun relasi yang intim dengan-Mu dan menyerahkan segala hal yang menjadi pergumulan kami, apapun Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah,
diberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita boleh memahami apa yang kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh kembali dipersatukan dalam sebuah persekutuan. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tatap muka, di satu tempat yang sama, tapi kami yakin cinta kasih Tuhan yang mempersatukan itu melampaui ruang dan waktu yang ada. Karenanya saat ini Tuhan, kami mau menikmati indahnya persekutuan kami ini, dan kami mohon hikmat dari Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, terutama ketika kami akan membaca bagian Alkitab dan juga merenungkannya. Biarlah Roh Kudus jugalah yang menolong hamba-Mu di tengah segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh kemudian kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman yang menuntun kami dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Firman yang menguatkan kami, memampukan kami untuk mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kami dengan hikmat dari Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan." Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, doa adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan pada kita.
Supaya apa? Supaya kita bisa berhubungan langsung dengannya. Tapi kadang ada banyak yang salah kaprah karena merasa dikasih hak istimewa untuk berhubungan langsung dengan Tuhan, lalu kita kebablasan. Ya. Tidak sedikit di antara kita memanfaatkan kemudian ruang doa itu sebagai ajang untuk meminta-minta dan menyuruh-nyuruh Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Karena sekalipun ini merupakan privilege, sebuah hak istimewa, doa tidak serta-merta membuat kita menjadi majikan dan Allah menjadi pembantu, asisten kita. Sekalipun doa membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan laksana sahabat yang dekat, tapi tidak berarti dia ada dalam kesetaraan dengan kita. Ingatlah, doa adalah saat yang insani menghampiri yang ilahi itu. Yang lemah seperti kita ini sedang menghampiri dia yang kuat. Yang penuh kekurangan sedang menghampiri yang sempurna. Karenanya diperlukan sikap hormat dan kerendahan hati saat kita berdoa. Selain juga tentu diiringi dengan keyakinan dan pengharapan bahwa yang ilahi, yang kuat, dan yang sempurna itu akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, seturut dengan kehendak dan rencananya. Rekan-rekan sekalian, kita akan belajar hari ini dari pengalaman doa beriring dengan kerja keras yang dilakukan oleh Musa, Harun, Hur bersama dengan Yosua dan orang-orang Israel yang berperang melawan bangsa Amalek. Rekan-rekan sekalian, bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, baru bebas dari yang namanya perbudakan, dalam bacaan kita sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ini baru mulai perjalanan, belum lama mereka sudah menghadapi banyak persoalan besar. Menghadapi rintangan, tantangan, raksasa-raksasa besar itu. Salah satunya adalah mereka harus melewati tanah suku-suku bangsa padang pasir yang genting, yang berbahaya. Satu kali mereka harus berhadapan dan berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa yang terlatih berperang, terlatih untuk bertempur. Di atas kertas, bangsa Israel akan dengan mudah dikalahkan. Bahkan mungkin dibinasakan oleh bangsa Amalek, karena Israel tidak punya pengalaman berperang sama sekali. Mereka ini kan tadinya budak. Mereka tidak punya pengalaman berperang. Maka mestinya di atas kertas gampang dikalahkan, gampang ditaklukkan. Tapi, nah ini tapinya, di luar dugaan mereka bisa mengalahkan bangsa Amalek dengan cara yang luar biasa. Yaitu lewat ora et labora. Ya. Pertama-tama, mereka tidak berkecil hati, tidak patah semangat melihat datangnya tantangan, rintangan, ancaman yang besar yang ada di hadapan mereka. Ya. Mereka tidak kecil hati. Mereka tidak patah harapan, tidak patah semangat. Yang kedua, mereka mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri mereka untuk kemudian bekerja sama dan bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan bagian mereka masing-masing. Ada Yosua dengan orang Israel kebanyakan dengan pasukan berhadapan langsung dengan orang Amalek. Sementara para pemimpin lainnya itu selain Yosua, yaitu Musa, Harun, dan Hur, naik ke bukit untuk berdoa. Jadi ada yang bertempur, bekerja keras, tapi juga ada yang berdoa. Ya. Dan ketiga, yang penting juga mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri di sini. Tetapi memohon pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Itu artinya mereka tahu betul kalau mengandalkan kekuatan sendiri, mereka bukan siapa-siapa, mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Karenanya mereka bersandar betul pada kekuatan Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang gampang, apalagi hidup yang gampangan. Di tengah masa pandemi ini, hidup yang tadinya sudah susah, ketambahan lagi susah. Karena kita bertemu dengan banyak tantangan baru. Banyak rintangan
yang bahkan besar di hadapan kita. Kalau kita ibaratkan tantangan, rintangan itu seperti raksasa, ada banyak raksasa di hadapan kita yang menghadang laju perjalanan hidup kita. Tapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk terus melangkah. Facing your giants, itu kan. Hadapi raksasa tantangan hidupmu. Atau dalam istilah lain, sering diingatkan, fight. Bukan flight. Berjuang. Bukan ngabur dari masalah. Bukan juga freeze. Diam. Tak mau ngapa-ngapain. Ya. Rekan-rekan pemuda yang kasih Tuhan, raksasa yang kita hadapi pasti mungkin berbeda-beda. Raksasa itu wujudnya bisa, buat yang satu adalah studinya. Waduh, besar banget tantangan saya dalam studi. Buat yang lain, raksasanya adalah pekerjaannya atau usahanya. Waduh, besar banget tantangan di pekerjaan atau usaha saya. Atau pasangan, pacar, ya, suami atau istri. Bisa juga giants kita, raksasa kita itu persoalan di tengah keluarga kita, kesehatan kita, atau pergaulan kita dengan rekan-rekan sebaya. Tapi akan selalu ada yang namanya raksasa itu di hadapan kita. Nah, facing, fighting, not freezing, nor flighting. Tidak sedikit di antara kita yang karena pandemi ini malah jadi freeze dan ngabur dari persoalan. Di tengah freeze atau ngabur itu menyalahkan orang lain. Lebih enak di masa lalu. Beberapa kali orang Israel juga sempat begitu ya. Lebih enak balik lagi di Mesir saja. Gitu. Itu ngabur dari masalah dan kemudian menyalahkan orang lain untuk apa yang kemudian kita harus hadapi dan tanggung ini. Belajarlah dari bangsa Israel seperti yang ada dalam bacaan kita tadi. Mereka ketemu dengan raksasa yang namanya Amalek. Ini raksasa perang yang biasa berperang. Tapi mereka harus hadapi itu kalau mereka mau sampai ke negeri perjanjian. Kalau mereka tidak mau menghadapi itu, berbalik arah ya tidak pernah sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka kemudian memang dikatakan berjuang, fight, bahu-membahu. Dan mereka juga tidak lupa untuk berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Itulah yang umumnya kita kenal dengan ungkapan dalam bahasa Latin ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja itu dikerjakan, dilakukan beriringan. Bekerja dengan cerdik, cerdas, bertanggung jawab, diiring dengan kesungguhan berdoa, memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan, supaya kemudian kita menuntaskan yang jadi bagian kita yang mestinya kita kerjakan itu. Dalam hal ini tidak bisa kita bilang, Tuhan, semua beban ini aku serahkan kepadamu. Tidak jarang ya kita bicara begitu ya. Aku serahkan padamu, biarlah segera beban ini diangkat dariku. Siapa yang angkat? Tapi di sisi lain kemudian setelah kita bilang, Tuhan segera angkat beban ini, dan di sisi lain kita tidak berbuat apa-apa untuk menyingkirkan beban itu. Tentu, di samping ora tadi, doa tadi, tetap ada labora. Tetap harus berusaha, bekerja keras. Supaya kemudian kita keluar dari persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Supaya kita bisa mengatasi raksasa-raksasa rintangan, tantangan hidup kita. Tapi ingat, jangan lupa untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Nah, sekarang melangkah. Pernahkah saudara mendengar kata-kata ora est labora? Atau laborare est orare? Ungkapan ini berarti bekerja adalah berdoa. Kalau tadi kan berdoa dan bekerja.
Kalau ini, bekerja itu adalah berdoa. Ungkapan ini merupakan semboyan para biarawan di biara-biara yang menghayati bahwa bekerja dalam hidup mereka adalah bagian integral, bagian yang tak terpisahkan dari ibadah dan doa-doa mereka. Bahkan kerja atau karya itu sendiri dimaknai sebagai sebuah doa dari mereka. Jadi berkarya, bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kerja keras dan karya-karya yang kita kerjakan adalah ibadah kita untuk memuliakan Tuhan. Karenanya dua-duanya tidak dipisahkan. Dua-duanya berjalan bersama. Seorang filsuf sekaligus teolog, Søren Kierkegaard, mengatakan begini. Doa tidak mengubah Tuhan, tetapi mengubah orang yang berdoa. Doa mengubah kita dalam menghadapi realita, sekaligus menggerakkan kita untuk mewujudkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sementara, seorang tokoh lain namanya Henry Nouwen mengatakan begini, kita harus berdoa dengan tekun, bukan pertama-tama karena rasanya enak atau membantu, tapi karena Allah mengasihi kita dan menginginkan perhatian kita. Duduk di hadapan Allah selama 1 jam setiap pagi, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, dalam kebingungan total dan dengan segudang gangguan, secara radikal mengubah hidupku, kata Nouwen. Nouwen belajar sebuah kerendahan hati dan kebergantungan penuh kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Dalam doa kita pun belajar untuk penuh kerendahan hati, berserah pada kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan bertanggung jawab. Pekerjaan dan karya bagian kita di tengah keluarga, di kantor, di kampus, di gereja, ataupun di tengah masyarakat. Karenanya, kalau ada orang bilang, tapi hari-hari ini saya makin penuh, makin sibuk. Pekerjaan saya udah nggak sempat lagi berdoa. Justru sebaliknya. Semakin kita sibuk, dan kemudian seakan tenggelam dalam tantangan dan pekerjaan kita yang bertumpuk-tumpuk itu. Justru mestinya, semakin banyak waktu disediakan untuk berdoa. Karena di sanalah kekuatan dan hikmat Tuhan tersedia untuk kita menuntaskan bagian pekerjaan kita. Work smart, pray hard. Teruslah bekerja, iringilah dengan kesungguhan berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah yang begitu baik, penuh kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang selalu menguatkan dan menghibur Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa terus menjadi terang dan pegangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja di mana kami bersekutu Tuhan, GKI Perumahan Citra 1, untuk komisi pemuda dan semua jemaat pemuda Tuhan, tempat di mana kami berkomunitas. Bersyukur suatu tempat yang Kau tempatkan Tuhan, di mana kami bisa bertumbuh bersama di dalam spiritual kami di gereja ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk teman-teman pemuda, pengurus pemuda yang boleh terlibat di dalam pelayanan ini, yang bersama-sama melayani untuk merancang program-program, acara-acara, komsel-komsel, materi-materi untuk kami bisa bersama-sama bertumbuh Tuhan. Kiranya kami semua bisa terus senantiasa Tuhan melayani di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman pemuda, mungkin sebagian dari kami di dalam pekerjaan ataupun kuliah ataupun aktivitas lainnya yang kami lakukan. Biarlah kami bisa terus dipakai Tuhan di dalam kehidupan kami, talenta kami, seluruh apapun yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Juga mungkin sebagian dari kami ada yang sakit, ada yang kurang sehat, ataupun karena pandemi ini terganggu Tuhan kesehatannya. Kiranya Engkau mau memulihkan Tuhan, biarlah kami bisa kembali di dalam aktivitas normal kami Tuhan. Juga kami mau mendoakan untuk sebagian dari kami dalam pencarian atau penantian akan pasangan hidup. Biarlah di dalam masa-masa ini kami terus bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik Tuhan, pribadi yang seturut akan kehendak-Mu, sehingga pada suatu saat nanti Engkau yang akan mempertemukan dengan pasangan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kembali untuk pandemi COVID ini Tuhan, untuk segala pencegahan maupun pengobatan, vaksin yang sudah mulai dilakukan, kiranya semua bisa berprogres Tuhan ke arah yang lebih baik, sehingga suatu saat nanti keadaan ini bisa kembali normal dan kami bisa kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Juga untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, kami berdoa supaya semuanya dari presiden, kabinet, dan segala orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa memberikan suatu pelayanan pemerintahan yang terbaik Tuhan bagi kami, warga-warganya juga yang bisa mendukung pemerintahan ini, sehingga kami bisa hidup dengan damai dan sejahtera Tuhan di negeri ini. Kiranya Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang kami perlukan. Kami menaikkan doa ini beralaskan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Nas persembahan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya
berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar kasih karunia yang terus kami nikmati sampai saat ini. Oleh sebab itu, kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik dan kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemalu, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Namun ibadah itu tidak berhenti di sini. Ibadah itu akan kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat karya kita di tengah keluarga, lewat karya kita di tengah pekerjaan, studi kita, maupun dalam karya kita di tengah masyarakat. Untuk itu, kembalilah ke dalam karya keseharianmu dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.